Salam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, selamat pagi. Mari kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan dan kita akan satu pujian membawa korban syukur. Ku
pada pagi hari ini, pada pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur hanya kepadamu ya Bapa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana kami dapat bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman untuk datang di tempat ini, memuji, menyembah, serta meninggikan nama-Mu. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapa, Bapa yang baik, ampuni setiap dosa, kesalahan, serta pelanggaran-pelanggaran kami. Layakkanlah setiap kami, agar kami pantas untuk meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu di sepanjang hidup kami, terutama pada pagi hari ini ya Bapa.
bersama-sama di tempat ini. Kau urapi setiap kami dengan pengurapan yang sama yang dari Engkau sendiri, sehingga setiap apapun yang kami persembahkan kepadamu berkenan dan sampai di hadapan-Mu, bahkan menjadi dupa yang harum bagi. Terima kasih ya Bapa. Kau berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Apapun yang kami bawa, baik persoalan, permasalahan apapun, kami percaya Tuhan, Engkau Allah satu-satunya penolong kami. Di saat kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau, hidup kami Kau ubahkan. Kami mengalami bersama Engkau sendiri. Terima kasih ya Bapak. Kau berkati ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya Engkaulah Tuhan yang bertata dan berdaulat di tempat ini. Dan kuasa apapun yang menghalang-halangi untuk ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus sudah kami patahkan kuasa-Nya. Dan kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu, hanya hadirat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Terlebih Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi dengan pengurapan-Mu yang double porsi, sehingga setiap apapun yang disampaikan benar-benar dari isi hati Tuhan sendiri. Dan Kau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, agar kami, oh Tuhan, di dalam mendengarkan firman-Mu benar-benar sampai di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga menjadikan hidup kami lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau lebih lagi untuk memuliakan Engkau, memuji, menyembah, serta mengagungkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku.
Puji nama Tuhan telah memberkati pujian kita tadi. Dialah boleh menjadi berkat bagi Yesus. Kami bersyukur di hadapan-Mu, kasih setiamu, karena anugerah-Mu kami bisa sampai di tempat ini dan dengan penuh sukacita. Semua itu kami kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kami bisa memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu, dan kami bersorak-sorai bagi nama-Mu itu semua karena ucapan syukur kami terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari lepas hari yang begitu indah kami rasakan, berkat-Mu yang begitu mengalir dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat luar biasa mempunyai Allah seperti Engkau Bapa, dan berkat-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa dalam hidup kami. Di saat kami butuh, Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah persembahan kami, meskipun kecil Tuhan, kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi Tuhan, berkati juga yang saat ini belum bisa memberi, Tuhan berkati yang sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan.
Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa sabit Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh hilang. Hari ini Tuhan, ku mau ini Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Hari ini Tuhan, ku mau ini Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sebagai manusia, terkadang kita lupa akan segala kesalahan yang kita buat. Terkadang kita jauh dari hadapan Tuhan. Mari kembali kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mencari akan hadirat Tuhan, agar hidup kita senantiasa berkenan di hadapan-Nya. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sungguh luar biasa. Dia menebus dosa-dosa kita. Begitu besar kasih-Nya akan hidup kita. Dia mau menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita bawa hidup kita untuk senantiasa boleh setia di dalam Tuhan. Kita mau mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kita tetap ada bersama-sama dengan Dia nantinya di surga. Kita akan pujian ini kembali dan kita renungkan pujian ini. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa kasih Tuhan
boleh menjadi duta yang harum dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Agar kami terus terlihat kami benar di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus-Mu tetap tinggal diam di dalam hidup kami Tuhan, menuntun jalan hidup kami dan memberikan kami hikmat yang daripada Engkau Tuhan, agar kami terus hidup di dalam takut akan Engkau Tuhan dan mengiring Engkau sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan. Kami boleh tetap terlihat kudus dan benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus mengurangi kami hikmat yang daripada Engkau Tuhan, memberikan pengertian akan firman-Mu, agar apa yang kami dengar Tuhan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Buat hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan, urapan yang sama, yaitu kuasa daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, mengurapi hamba-Mu. Biarlah apa yang keluar dari bibir mulutnya, semuanya itu datang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, saatnya kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Seberapa banyak yang hadir pada pagi hari ini, kita sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita umat Kristen sedang mengingat merayakan Paskah. Paskah biasanya dilaksanakan mulai tanggal 27 bulan Maret sampai dengan 10 April bulan berikutnya. Dan hari-hari ini di mana-mana hampir setiap gereja, tiap komunitas Kristen menyelenggarakan Paskah. Biasanya juga ada pesta Padang yang tidak pernah ketinggalan, menjadi ciri khasnya ada telur Paskah. Dan anak-anak biasanya selalu berlatih untuk melukis telur Paskah itu. Selain pesta Padang, biasanya juga ada yang bereunian, gitu ya, kumpul-kumpul di mana-mana. Sehingga hampir setiap gereja di hari Sabtu dan hari Minggunya, karena itu hari weekend, biasanya mereka bersekutu. Nah, oleh karena itu kami yang baru lahir tidak merayakan Paskah di hari Minggu, tapi kami mengambil hari lain karena hari Minggunya ternyata dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 10 April itu begitu padatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan situasi dunia saat ini, perang berkecamuk, pertikaian terjadi baik antar negara, kerajaan, bahkan juga antar kelompok, bahkan juga individu. Nah, menjelang akhir zaman ini banyak timbul perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan yang merajalela. Karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus meneguhkan iman kita dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Konsepnya adalah sekali Yesus tetap Yesus. Lanjut Bu. Kita bersyukur Bapak Ibu, hari ini saya nggak bawa laptop karena Eropa sudah menyediakan layar baik bagi jemaat, layar besar, dan bagi pelayan Tuhan dengan layar kecil. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan telah bekerja di balik layar
dari apa yang selalu kita usahakan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Puji Tuhan sudah tampil di layar, jadi kita bisa fokus membaca di layar. Kita baca bersama-sama. Kalau yang bawa kitab ini saya mengambil dari kitab yang dari terjemahan baru supaya sama. Saya biasanya pakai yang terjemahan baru kedua, tapi ini yang pertama, yang lama. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Yudas 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Lanjut. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Rasul Yudas mengingatkan kepada orang-orang percaya pada waktu itu untuk selalu berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang telah dikatakan kepada mereka oleh para rasul-rasulnya, bahwa pada akhir zaman, ini berarti nubuatan ya, bahwa pada akhir zaman akan muncul para pencela, para pengejek, dan para penyesat, yang mana mereka menuruti hawa nafsu kefasikan mereka, lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Di lagu pujian tadi kita diingatkan, ku tinggalkan dunia ini, ku lupakan dunia ini. Kalau Paulus bilang, apa yang selama ini ku cari adalah sampah. Kita imani pujian itu baca itu. Lanjut Bu. Ya sudah. Ciri-ciri dari para penyesat itu, yang pertama dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia, pemecah belah, hidup tanpa Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup ini di tengah-tengah teknologi yang luar biasa. Apa yang terjadi jauh di Iran hari ini, dalam hitungan detik kita bisa menyaksikan. Apa yang terjadi di Amerika hari ini, kita juga bisa menyaksikan. Begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya. Bahkan anak-anak kecil yang belum bisa membaca pun, dia tahu berita-berita tentang hal-hal yang sebenarnya belum pantas menjadi konsumsi. Para penyesat mulai bekerja. Para penyesat mulai menghancurkan, memecah belah di antara kita. Bahkan
sudah masuk ke area gereja-gereja. Gereja yang satu dengan gereja yang lain terjadilah pemecah belah. Ini adalah ciri-ciri dari nabi-nabi palsu yang muncul di akhir zaman ini. Yang tentunya dan pasti akan mempengaruhi banyak orang untuk mengikuti mereka. Ajaran mereka lebih cepat berkembang, diikuti oleh banyak orang. Coba Bapak Ibu, andai kata ini di Jumapolo ini atau di seberang sana di tanah yang kosong dibangun diskotik. Begitu dibuka dalam hitungan bulan mungkin pasti sudah sangat ramai. Kalau dibuka 24 jam maka 24 jam itu juga akan ramai. Karena apa? Mereka hidup tanpa Roh Kudus, sehingga mereka dikuasai oleh hawa nafsu, kebahagiaan, sukacita yang hanya sesaat. Dan yang pasti mereka melawan kebenaran, melawan kekudusan Allah. Kita semua tahu bahwa bapak segala pemecah belah dan adu domba jahat yang dipenuhi oleh keinginan dunia yang jahat dan kotor itu adalah iblis. Dia selalu ingin memecah belah kehidupan keluarga, kehidupan persekutuan gereja, kehidupan orang Kristen, dan memporak-porandakan tatanan masyarakat. Sekali lagi, ini adalah cara licik iblis yang sangat berbahaya. Yang kita pun kadang-kadang seringkali terbawa ego kita, melupakan kekudusan Allah. Lalu bagaimana cara tetap teguh dalam hidup di akhir zaman? Di tengah-tengah ketidakpastian itu, saya ingin membahasnya ada 3 hal. Yang pertama, membangun dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lanjut Bu, di dalam Yudas 1 ayat 20 dikatakan di sana, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ketika kita membangun iman kita di atas dasar yang sangat kuat, maka ketika kita menghadapi godaan-godaan iblis itu, penyesat-penyesat itu, pencela-pencela itu, pengejek-pengejek itu, maka kita akan eksis, kita akan tetap hadir. Karena apa? Tuhan bekerja di balik layar. Kita boleh dikatakan lemah, nggak punya kemampuan, tapi Tuhan adalah gunung batuku, benteng keselamatanku. Karena itu Bapak Ibu, terus bangun diri kita di atas dasar iman. Ini adalah langkah pertama bagaimana kita menjadi penyembah di akhir zaman ini. Ketika hidup ikut dunia, media sosial yang begitu dahsyatnya terus berada dalam hadirat Tuhan. Kita harus membangun diri sendiri, meneguhkan iman kita. Kata firman Tuhan yang paling suci. Jadi ada suci. Kita harus yang berada yang paling suci.
kita dapat kuat di akhir zaman. Kita dapat mampu mengatasi segala hambatan, tantangan, cobaan, godaan iblis. Ketika kita mau terus berada di hadirat Tuhan, senantiasa menyembah, memuji dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan suam kuku. Jangan suam kuku. Ya atau tidak, berada di zona keselamatan atau di zona maut. Lanjut Bu. Dalam Wahyu 22 ayatnya 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bapak Ibu, kita jangan terbawa dengan godaan-godaan iblis itu. Mutiara sekalipun berada di dalam lumpur, boleh belepotan dengan lumpur itu, tetapi ketika kita cuci kembali berkilau. Mutiara tetaplah mutiara. Dimanapun Bapak Ibu tinggal, dimanapun Bapak Ibu berada, tetaplah menjadi mutiaranya Tuhan. Oleh karena itu, kita harus membangun dasar dan teguh dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lanjut Bu. Dalam Matius 24 ayat 7 dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bapak Ibu, kalau Ebidiadi bilang Tuhan marah, enggak, Tuhan enggak marah. Ulah manusia yang ditopang oleh iblis, itulah yang bikin kehancuran karena ego, kekuasaan dunia. Di sini dikatakan bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Terjadi kelaparan di mana-mana akibat perang agresi Amerika ke Iran. Selat Hormuz ditutup, harga minyak mentah hari ini sudah tembus 160 juta dolar. Kalau dirupiahkan menjadi kurang lebih 20.000 rupiah per liter. Kalau harga minyak ini naik, maka semua bahan-bahan tadi akan naik. Harga akan melambung. Dampaknya yang miskin akan semakin miskin. Tetapi ingat, kita anak-anak Tuhan. Tuhan selalu menyediakan. Tuhan selalu mencukupkan. Oleh karena itu, selalu sandarkan kepada Tuhan. Lanjut Bu, yang kedua, setia berdoa dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, ini ditegaskan supaya kita berdoa dalam roh dan kebenaran. Seringkali kita berdoa, pikiran kita, perasaan kita masih mengayang-ayang di tempat lain. Bahkan ketika saatnya tiba untuk berdoa, untuk beribadah, kita masih melihat tadi pedagang, pelanggannya sedang rame-rame. Bagi petani, saatnya kami harus menanam, saatnya kami harus merawat, saatnya kami harus panen. Bapak Ibu, orang luar sana bilang rezeki nggak akan ketukar.
Sekalipun kita jungkir balik banting tulang bekerja di tempat basah, kalau Tuhan tidak izinkan untuk diperoleh, maka akan jauh dari tangga hati. Oleh karena itu, utamakan Tuhan. Terus berdoa dalam roh dan kebenaran. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah di dalam roh. Dalam Yudas 1 ayat 20 bagian B dikatakan di sana, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Apakah ada yang berdoa tidak dalam Roh Kudus? Bisa. Kelihatan dari luar kusuk berdoa berjam-jam, tetapi apa yang ada di dalam pikiran dan dalam hatinya? Benarkah sudah fokus kepada Tuhan atau tidak? Berdoa dalam roh bukan berarti berdoa dalam bahasa roh. Bukan Bapak Ibu. Satu ketika saya berada di bandara dan ada dua orang asing yang dia dengan intonasi seperti berdoa, dengan gerakan atau bahasa tubuh seperti berdoa, dan di sampingnya ada orang asing yang lain yang tidak tahu bahasanya itu mengaminkan. Karena pikirannya itu bahasa roh, mengaminkan. Padahal orang-orang ini sedang berbicara dalam bahasa umum, bahasanya dia. Yang diomongin juga tentang hal-hal yang negatif. Karena ketidaktahuannya itu, maka dikiranya berarti berdoa. Karena sesuai dengan imannya, maka dia mengamin. Jangan pakai buta. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus memahami. Jadi berdoa dalam Roh Kudus artinya adalah berdoa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita kusuk, kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Tanpa pimpinan Roh Kudus, sesungguhnya kita tidak akan dapat berdoa dengan benar dan efektif di hadapan Tuhan. Kuncinya harus fokus. Kalau tidak fokus, ilmunya kita dapat, logosnya dapat. Bapak Ibu mendengarkan khotbah saya pada pagi hari ini, mungkin ilmunya dapat, ada firman Tuhan ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri di luar sana, bisa baca sendiri di rumah, bisa baca sendiri di mana saja. Logosnya dapat, ilmunya dapat, pengetahuannya dapat, tapi hikmatnya, syafaatnya nggak dapat. Karena nggak nyambung. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tersambunglah dengan Tuhan. Tadi ketika sebelum mulai ibadah, saya sempat tanya kepada istri saya. Lagu itu sungguh memberkati saya. Sepenggal-sepenggal karena saya bukan pemuji yang baik Bapak Ibu. Dalam konteks memuji Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian. Yang penggalan baiknya kurang lebih begini. Boleh nanti diikuti. Kalau baiknya salah, boleh dibenari dengan baik. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Bapak Ibu, ketika kita menyembah, roh Tuhan itu bekerja. Tuhan bekerja di balik layar. Apa yang kita rindukan, Tuhan menyiapkan. Lanjutnya, saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku
Memandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Itu kira-kira penggalan-penggalan yang sangat memberkati saya, Bapak Ibu. Ketika kita menyembah, Tuhan hadir. Ketika kita memuji, Tuhan hadir. Ketika kita fokus dan semuanya kita arahkan kepada Tuhan, pasti kita akan merasakan kehadiran Tuhan pada saat itu. Kalau tidak, berarti kita tidak fokus. Seperti kita bercerita. Saya sering menyaksikan ketika sedang berdoa, telepon berderi, masih mendengar telepon itu berderi, maka sempat diangkat, saya lagi berdoa. Di satu sisi bagus Bapak Ibu mengajak lawan bicaranya untuk berdoa, tetapi sudah terputus koneksinya dengan Tuhan. Boleh karena itu persiapkan ketika kita mau ibadat, karena HP itu juga yang namanya Alkitab HP ya, boleh tetap hidup tapi jangan atau di silent ya, dibisukan supaya tidak kedengaran. Ketika ada WA tidak kelihatan, ketika ada telepon tidak suara berderi. Di samping mengganggu konektivitas kita dengan Tuhan, juga mengganggu saudara kita yang sedang khusyuk berdoa. Dan saya yakin jemaat Rehoboth luar biasa. Ketika ibadah, maka tidak ada yang tidak fokus. Kita kembali pada firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, memelihara hidup dalam kasih Allah. Dalam Yudas 1 ayat 21 dikatakan di situ, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Sebagai responnya, kita juga harus mengasihi Allah dalam hati dan pikiran. Kemudian respon kedua kita dengan mulut dan tindakan kita kepada sesama. Ada hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah adalah vertikal, hablum minannas adalah horizontal. Kita mengutamakan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan kita mengasihi sesama manusia. Tidak pandang bulu apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia cantik, apakah dia ganteng, apakah dia anak-anak atau orang dewasa. Di mata Tuhan semuanya indah, semuanya baik, yang membedakan hanya iman. Tapi Tuhan memiliki kasih tanpa pamrih, kasih agape. Kalau saya berbuat baik dengan Pak Budi dan Bu Budi, karena beliau sangat baik dengan saya, tidak ada artinya. Memang itu kewajiban kita setiap manusia. Kalau saya selalu berbuat baik dengan Pak Rona, karena Pak Rona banyak membantu saya, itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar. Tetapi Allah mengasihi semua umat ciptaannya. Diberi porsi yang sama, silahkan memberikan respon. Tapi firman Tuhan dikatakan, kamu mau jahat, teruslah jahat. Mau jelek, teruslah jelek. Kalau mau benar, teruslah benar. Karena jangan suam-suam kuku. Kalau mau jadi jelek, jelek sekalian. Kalau mau baik, baik sekalian. Jangan dikira Bapak Ibu bahwa hamba Tuhan itu pasti masuk surga.
bahwa hamba Tuhan pasti diberkati dan diberkati? Belum tentu, tergantung dari motivasinya. Kalau motivasinya seorang hamba Tuhan semata-mata untuk mengabdi kepada Tuhan, melayani di mana-mana, kemana-mana, tidak pandang bulu. Karena di hadapan hamba Tuhan yang seperti itu adalah sama. Satu ketika Bapak Ibu lewat larut malam, saya dapat telepon dari seseorang yang saat itu sedang mengalami satu kesulitan, sakit, agak didukung dalam doa. Untung saat itu ada kendaraan, untung saat itu memang kondisinya saya bisa jalan. Larut malam itu tanpa saya ganti baju, tanpa ganti pakaian, saya keluar, saya jalan sendirian Bapak Ibu. Larut malam itu melayani. Dan notabene itu hubungan kami nggak dekat-dekat banget gitu ya, karena memang lama nggak ketemu. Tapi pernah satu ketika kita ketemu dalam persekutuan kita. Sebagai orang Kristen jangan pilih-pilih. Kalau kita mau membantu, kita bantu. Tetapi memang kita utamakan hal yang seiman. Itu yang orang yang tidak kita kenal. Bagaimana dengan orang yang kita kenal, nyata-nyata adalah teman sepersekutuan kita, teman tetangga gereja, teman tetangga kampung, teman sekerja. Oh, dia itu orangnya begini dan begitu. Itu kalau dia jelek. Mungkin secara manusia masih wajar. Namanya manusia masih punya perasaan. Istri Lot pun nggak rela meninggalkan harta bendanya yang di belakang, walaupun sudah dapat peringatan. Manusiawi. Tetapi ketika orang-orang yang selama ini membantu kita dan kita asuh karena ada ego. Oh, saya kan sedang berdagang, saya kan sedang bertani, saya kan sedang ini, saya kan sekarang ini mau begini dan begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, skala prioritas kita adalah untuk Tuhan. Dan Tuhan itu tidak serta-merta datang ke hadapan kita, tolong lakukan atau lakukan ini dan itu. Tapi kadang-kadang melalui saudara-saudara kita yang terkadang seringkali tampak hina di hadapan manusia. Tetapi dia mulia di hadapan Tuhan ketika dia mau senantiasa sujud menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, boleh lanjut Bu? Dalam Yohanes 15 ayat 10 di sana dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kesannya tadi firman Tuhan sebelumnya dikatakan, kalau kamu jahat saja, kalau kamu baik saja, seolah Tuhan membiarkan. Tapi Tuhan memberikan pilihan. Kalau kamu mau enak, kalau kamu mau selamat, turuti perintahku. Kalau tidak, adanya di mana? Di Hades, Bapak Ibu. Hades itu ada hamba Tuhan yang menyampaikan, dia menafsirkannya gini. Hades itu adalah neraka sementara, tempat penampungan. Kalau habis bencana alam mungkin di situ ada huntara gitu ya, ada tempat pengungsian. Itu tempatnya. Sudah di sana nggak enak, menunggu penantian. Penantian apa? Yaitu kematian yang kedua. Apa itu kematian yang kedua? Boleh lanjut Bu? Ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Orang-orang yang di Hades tadi, yang sedang menanti penghakiman Tuhan, pada saatnya nanti akan dilempar ke dalam lautan api yang kekal. Itulah kematian kedua. Dan itulah yang membedakan antara kita
orang percaya. Orang percaya 2 kali lahir, yaitu lahir ke dunia. Yang pertama dilahirkan oleh ibu kita, dan kematian dan kelahiran kedua itu lahir baru ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita telah ditebus dan akan hidup kekal. Sedangkan orang yang tidak percaya, sekali lahir dilahirkan dari ibunya, hidup di dunia ini, kemudian mati, dikuburkan. Maka Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat yang disebut dengan Jumat Agung, ada sementara gereja yang merayakan namanya Sabtu Kelabu. Kenapa? Karena belum ada kepastian. Ketidakpastian itu, Yesus kemarin mati dikuburkan, hari ini nggak ada apa-apa. Lalu iman saya bagaimana? Itu yang terjadi. Tapi puji Tuhan, Allah itu Allah yang dasar, Allah yang luar biasa, Allah yang menguasa. Dia ada sebelum dunia ada. Alfa dan sudah ada dari Allah. Dan nanti akan sampai akhir zaman. Omega. Itu yang terjadi. Dan kematian yang pertama bagi orang percaya adalah perpindahan dari dunia yang sementara ini ke surga. Karena apa? Kewargaan kita adalah kewargaan surga. Sehingga di dunia ini kita hanya sementara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita turuti perintah Tuhan supaya kita bersama-sama tinggal di surga dan ambil bagian dalam setiap pelayanan. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang tinggal di hadis, walaupun masih ada di dunia, menanti maut, menanti yang namanya kekekalan di dalam lautan api itu. Dan kewajiban kita untuk memenangkan mereka bersama-sama menuju tinggal di dalam surga, supaya kematian kedua itu tidak dialami oleh mereka yang belum mengenal Yesus, yang meninggalkan Yesus, yang mengikuti penyesat-penyesat kita. Mari di akhir zaman ini, di dalam kondisi ketidakpastian, kita membangun diri kita di atas dasar iman yang benar, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Terus kita menyembah, memuji dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mempersaksikan kepada Tuhan. Mari kita angkat kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu kembali menunjukkan kami, mengingatkan kami Tuhan untuk senantiasa membawa hidup kami pada Engkau. Kalau segala situasi yang pasti terjadi menggenapi firman-Mu, menggenapi tempat kedatangan pada hari yang kedua. Olehnya Tuhan, teguhkan hati kami Bapa. Biarlah hati kami senantiasa rindu harus akan persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Abang telah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kesehatan, kekuatan Tuhan limpah limpah, hikmat perhatian Tuhan senantiasa tanpa tambah. Tetapi bagi Tuhan di dalam pelayanan
dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, pertama kali ucapkan terima kasih pelayanan Pak Purnomo bersama Bu Nelly di pagi hari ini, memotivasi kita semuanya untuk terus melayani Tuhan, khususnya yang masih muda-muda ini. Ada Bu Mayanti, Bu Marti, Tarnia juga masih muda. Sabtu Jumat Agung ya, tanggal berapa ya? Tanggal 3 Jumat Agung kita ada ibadah kita tanggal merah ya. Jadi kita ambil pagi saja, kita ambil pagi jam 8 pagi Jumat Agung, dan kemudian pada Paskah hari Minggu tanggal 5 seperti biasa. Kita ibadah dalam merayakan hari Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu menjadi perenungan dari kami, dan kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu, saya persilakan kita bangkit berdiri dan kita akan satu pujian terima kasih Tuhan dan seterusnya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur padamu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami telah bersama-sama Tuhan bersekutu dengan Engkau lewat ibadah pagi hari ini. Terlebih lagi Tuhan, kami telah merenungkan, mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu, kami percaya Tuhan Kau hadir di atas pujian kami, agar Kau hadir di tengah-tengah kami, Bapa, memberi lawatan pemulihan bagi setiap kami, sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami, persoalan, kesulitan yang kami hadapi, kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami, ada Tuhan di hati kami, dan ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang telah hadir. Secara khusus Tuhan, kembali kami berdoa Bapak-Mu, Pak Purnomo, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati lebih lagi cucu menantu dimanapun, senantiasa dalam lindungan, dalam pemeliharaan, dalam perselingkuhan Tuhan. Dia juga setiap kami jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada hari ini karena bepergian ke kota yang lain, karena ada urusan yang lain. Kami berdoa Tuhan juga senantiasa menolong dan membawa setiap kami kembali beribadah kepadamu di hari kematian, hari Jumat dan juga hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan Yesus anak-anak kami dalam pendidikan mereka, tingkat SD sampai SMA perguruan tinggi. Kalian sedang membutuhkan mencari pekerjaan, kami berdoa Tuhan memberikan pekerjaan kepada anak-anak kami dimanapun, jemaat kami dimanapun, dalam lingkungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami, Tuhan berkati bangsa kami, para pemimpin kami yang ada. Tuhan berikan roh kebijaksanaan, pengertian daripada Tuhan, sehingga dapat memimpin bangsa ini Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan terjadi bagi seluruh negeri kami, pulau-pulaunya, kota-kotanya, senantiasa Tuhan berhadirat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus kami berdoa untuk tempat tinggal kami, lingkungan dan tetangga kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin yang ada, tingkat RT RW, desa camat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih seluruh kegiatan kami dalam bergereja. Tuhan berkati, baik konsel maupun ibadah raya,
dan hal-hal yang lain Tuhan berkaitan dengan pelayanan pertumbuhan gereja. Tuhan kau memberkati jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa telah itu dari hadapan-Mu, Tuhan kau bawa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang tidur dari tempat ini. Tuhan antar kami, bahkan kami di rumah dalam keadaan selamat sukacita. Dan kami kembali masuk dan memulai segala aktivitas pekerjaan kesibukan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudaraku kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Ulanglah saudaraku dengan damai sejahtera dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu dari hari ini sampai pada mata Tuhan Yesus datang kembali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Amin. Ibarat saya Tuhan Yesus memberkati.